Ibu-ibu yang dengar isu ada istilah memasyarakatkan moderasi beragama. Saya sendiri sebagai masyarakat biasa sama sekali nggak tahu apa sih sebenarnya moderasi beragama itu. Kurang tahu juga, kita kan cuma masyarakat biasa. Janganlah ngomongin soal moderasi beragama. Lebih baik kita berpikir bagaimana caranya biar besok bisa makan. Itu kan lebih baik. Jangan yang aneh-aneh deh mikirnya. Gak usah deh itu dihiraukan, biar jadi tugas pemerintah saja. Ya, kita harus proaktif lah untuk mengetahui apa itu moderasi beragama. Itu kan program yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya betul itu. Ya, beginilah adik-adik semua, moderasi beragama adalah hidup harmonis, rukun antar umat beragama. Aduh, nggak usah itu dipikirin. Itu udah ada yang ngurus, masa bodoh aja. Ya, mending pikirin cari uang aja biar besok bisa makan. Ya, nggak seperti itu juga sih. Seharusnya kita mengikuti anjuran pemerintah agar kita tahu bagaimana itu hidup rukun. Memangnya kalau kita ngurus itu, kita bisa makan. Untuk besok aja, kita masih mikir loh untuk itu. Ini untuk pulis Cina kan ya. Om Swastiastu. Ada Pak Mangku sama Jero Desa. Wah. Ada apa sih ini? Bapak dari Jeroan loh tadi. Kok kelihatan ada yang diperdebatkan, ada ribut-ribut. Emang sih apa sih yang diperdebatkan ya? Iya, Bro. Kita lagi ada sedikit kesalahpahaman tentang moderasi beragama, gitu kan? Mungkin Jero Desa bisa memberikan kita pencerahan, gitu kan? Tentang moderasi beragama. Iya. Iya, mau dijanji. Mohon izin Ki, Bu. Begini nih, ibu-ibu. Tadi seperti apa yang dipertanyakan sama ibu-ibu sama Titian. Apa itu moderasi beragama yang memang sudah didengung-dengungkan oleh pemerintah kita, mengingat kita di negara kita ini di Indonesia banyak agama. Jadi moderasi beragama itu adalah perilaku kita beragama, bukan agama kita yang dimoderasi, bukan moderasi agama. Artinya moderasi itu adalah kita agar memahami agama itu dengan baik, tidak ekstrim, tidak intoleransi, sehingga kita di negara pada khususnya di masyarakat bisa dengan berbagai agama kita bisa hidup berdampingan. Nah, itu namanya moderasi beragama. Intinya moderasi beragama itu adalah tidak fanatik terhadap agama dan memahami agama dengan segitu ibu-ibu tentang moderasi beragama. Ada lagi kira-kira yang ditanyakan? Kalau begitu, apakah ada konsep moderasi beragama dalam agama Hindu? Bisa Bapak jelaskan, oleh? Menanggapi pertanyaan dari siapa dia? Apa kaitannya dengan agama Hindu tentang moderasi beragama? Itu yang jelas, pasti ada lah. Dan itu pasti sakototnya dengan agama kita itu sangat besar. Cuman dalam hal ini, karena Bapak juga dengan Bapak Mangkunya, ya Bapak Mangkunya ya, yang menjelaskan ke ibu-ibu apa katanya moderasi beragama dengan agama Hindu yang kita anut sekarang. Ya, terus Ini suksma ke Bapak Jero Desa, kalau ibu-ibu semuanya sangat kreatif dan inovatif dalam hal ini sambil ngayah, sambil menggabung nyatuan agama.
Jadi apa yang dimaksud atau yang ditanya tadi itu memang benar sekali. Kita tahu semua bahwa agama Hindu itu adalah agama yang luas dan fleksibel dan hidup dari zaman ke zaman. Nah, sudah barang tentu kaya dengan berbagai macam istilah dan ajaran-ajaran suci dan kerukunan itu sendiri. Nah, misalnya salah satu di dalam kitab Menawa Dharma Sastra, Adhyaya atau bab 7 sloka 10 itu ada disebutkan yang slokanya berbunyi seperti ini. Karya amsaweksu saktirja desa kala tatwata Kurote Dharma Siddhartha sarwerupam punapuna. Nah, itulah bunyi sastra di dalam Menawa Dharma Sastra bab 7 sloka 10. Yang mana maksud daripada sloka tersebut adalah bahwa kita sebagai umat beragama, jadi agama pun kita atau agama Hindu, agama Islam, agama Kristen dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini kita sebagai umat Hindu, kita hendaknya mengerti dan memahami yang namanya hidup harmonis. Yang mana dalam mewujudkan kehidupan harmonis di sini hendaknya mampu menjalankan atau menempuh tujuan dharma itu sendiri. Seperti apa yang ibu-ibu lakukan, kerjakan pada saat ini. Yang mana di dalam ajaran agama Hindu yang seperti sloka tadi ada 5 hal yang perlu diperhatikan di dalam pekerjaan seperti ini yang dinamakan dengan Panca Siddhartha. Yang pertama itu ada disebut dengan atau dinamakan iksa. Iksa itu kita harus memahami betul tujuan upacara itu apa, tujuan upakara itu apa, dan tujuan ibu membuat jajan atau samuan begini itu apa. Harus memahami betul tujuannya. Itu pertama. Yang kedua adalah sakti. Sakti itu artinya kemampuan keuangan. Jadi di dalam hal ini, di dalam kemampuan keuangan harus disesuaikan. Jangan kita hanya mampu yang kecil diambil yang besar. Jadi sesuai dengan keadaan keuangan kita. Itu adalah sakti yang kedua. Kemudian desa. Desa itu adalah di mana kita berada. Lihat kondisi desa kita. Kondisi desa kita apakah ekonominya maju, sedang, ataukah di bawah sedang, ataukah tertinggal. Nah, ini harus disesuaikan karena di dalam kehidupan di desa itu tidak semua orang kaya, ada juga di bawah garis kemiskinan. Nah, ini harus dipikirkan, terutamanya Bapak Jero Bondeso harus mampu memikirkan seperti itu. Nah, kemudian kala itu adalah keadaan.
Lebih-lebih di musim sekarang ini, pandemi COVID-19, keadaan resesi semua, keadaan keuangan menurun semuanya. Karena kalau kita di Bali khususnya, yang merupakan daerah pariwisata, sudah betul-betul nihil. Ini yang perlu kita pikirkan. Nah, kemudian yang kelima adalah takwa. Ingat, takwa itu adalah sebagai petunjuk di dalam segala pelaksanaan daripada yadnya itu sendiri, berdasarkan sastra. Sastra apa yang diambil? Jangan sampai nak mulok keto. Istilah mulok keto ini di zaman milenial sekarang ini harus dikurangi lah, bila perlu dihilangkan ini. Jangan mulok keto. Jadi harus berdasarkan sastra. Di sastra apa dan sastra mana yang termuat? Karena di dalam ajaran agama Hindu itu seperti awal Titi yang sampaikan tadi, bahwa agama Hindu adalah agama yang luas dan fleksibel. Nah, di dalam pelaksanaan upacara demi kehidupan keharmonisan hidup ini, maka perlu adanya tingkatan-tingkatan yang mampu kita laksanakan. Ada tingkatan nista, ada tingkatan madya, ada tingkatan yang utama. Dan nista, madya, utama pun ada tingkat-tingkatnya lagi. Ada nistaning nista, nistaning madya, nistaning utama. Dan madya juga demikian. Madyaning nista, madyaning madya, madyaning utama. Dan utama juga seperti itu. Utama, utamaning nista, utamaning madya, dan utamaning utama. Nah ini. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa nista itu adalah jelek. Tidak. Nista itu adalah merupakan hal yang sangat sederhana, karena dapat mensejahterakan, mengharmoniskan kita semua yang melaksanakan. Nah, itu Pak Jero Benesa. Jadi moderasi beragama dalam konsep Hindu itu adalah seperti itu. Dan kalau kita gali lebih luas lagi, banyak sekali hal-hal yang terkait tentang moderasi beragama, seperti Tri Kerukunan Umat Beragama, Tri Hita Karana, Tatwamasi, dan kita semua di sini adalah berasal dari yang satu yang disebut dengan Wasudewa Kutumbakam. Nggih, kamu nikah atau titian, mugi-mugi wonten pikenosnya. Nggih, semua niki Jero Mangku sudah memberikan pemahaman tentang moderasi beragama, khususnya yang berkaitan dengan agama. Ya, begitulah penjelasan dari Bapak Mangku. Ibu-ibu, ada lagi tidak kiranya dipertanyakan atau mungkin sudah paham apa itu moderasi beragama? Oh, seperti itu. Baru yang sadar. Berarti kita nggak boleh cuek sekarang. Iya, betul nih Ke. Ya, ibu-ibu, demikianlah tadi sudah dijelaskan, dan Pak Jero juga sudah menjelaskan bahwa begitulah moderasi beragama. Sekarang karena Pak Jeronya juga ada kesibukan lain, dan Pak Jero sendiri juga ada menghadiri upacara pernikahan. Mari kita sampai di sini dulu, mungkin di kesempatan lain, di saat kita nanya seperti ini, mari kita lagi remuk tentang apa itu agama kita. Ya, mungkin dalam penyampaian Bapak ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Pak Jero selaku Indonesia, mohon maaf dari Ibu dan Pak Mas, mohon dilanjutkan ya. Mari kita sinap dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.